Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi yang kemarin ya, Ananda, karena sebelumnya kita sudah input data awal PD Jaya Ban Motor yang ada di buku paket. Nah, sekarang Ibu akan ajarkan materi mengenai input transaksi. Itu ada di buku halaman 176. Mungkin Ananda bisa buka buku paketnya. Kita mulai dari dokumen 1. Nah, sebelumnya kita akan buka dulu aplikasi Mayok. Kita double klik. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kita di sini ada dua pilihan, ada open, ada create ya. Kalau kita buat perusahaan baru, berarti kita pilihnya create. Nah, karena ini kita akan melanjutkan, berarti kita pilih open. Nah, di open berarti sesuai dengan file yang kita simpan, karena kebetulan kemarin Ibu simpan itu di C ya, di accounting 18. Nah, di sini Ibu akan ambil datanya PD Jaya Ban Motor yang kemarin. Double klik, kemudian OK. Nah, di sini ada pilihan hari ya. Kalau untuk yang versi 18 itu 30 hari, sedangkan untuk My versi 18 Plus itu 90 hari. Nah, kita pilih yang nomor 3 untuk aktif perusahaannya. Kemudian ini no. Nah, ini akan kelihatan dari data yang kita kemarin. Nah, kita masuk transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang pertama itu ada bukti kas keluar. Nah, untuk bukti kas keluar, langkah untuk kita input transaksinya ada dua. Itu ada proses pay bill atau banking spend money. Nah, di mana kita membedakannya? Kita lihat dari keterangan. Keterangan bukti kas keluar, apa yang di dana yang keluarnya fungsinya untuk apa? Kalau dia bayar utang, ya, atau pelunasan utang, itu kita pilihnya proses karena berkaitan dengan pembelian. Sedangkan kalau dia bukan bayar utang, itu kita pilihnya banking, ya. Jadi kita pilih banking. Aplikasi banking kita klik, kemudian kita pilih spend money. Nah, di sini langsung terlihat paling atas adalah cash in bank. Sesuai dengan yang kita linked, paling atas adalah cash in bank. Jika ada di sini checklist di teks inklusif itu kita hilangkan, tinggal kita klik supaya hilang teks inklusifnya. Kemudian cek numbernya kita isi nomor bukti. Kebetulan yang di soal itu BKK strip 01. Kemudian date kita isi tanggal. Tanggalnya adalah 1 Oktober 2018, berarti 1/10/2018. Itu untuk tanggal. Kemudian untuk amount itu adalah jumlah uang yang diterima. Bukti kas keluar ya, berarti jumlah uang yang kita bayar itu sebesar 3 juta. Kita tinggal ketik nominalnya saja. Memonya kita isi sesuai dengan keterangan. Di sini kita bayar gaji September. Nah, di sini kita bayar gaji September. Untuk nama akunnya, biasanya kan kalau kita bayar gaji itu beban. Tapi kalau untuk bulan yang sudah berlalu, berarti itu kan jatuhnya utang. Nah, karena dia utang, berarti utang beban. Kita akan lihat di sini pilihan akun untuk utang. Berarti kepala 2 kita ketik 2. Ya, di sini ada accrued expense, ada utang beban, ada wages and salaries payable, ada utang gaji. Nah, karena di sini dia bayar gajinya bulan September, berarti jatuhnya itu adalah utang gaji. Jadi kita pilih wages and salaries payable. Nah, di sini otomatis langsung nominalnya muncul 3 juta. Nah, kalau kita mau lihat jurnal, itu kita bisa tekan Ctrl R. Nah, di sini kelihatan ada di sini kodenya CD. CD ini adalah cash disbursement atau kas keluar. Di sini tanggal yang kita input, jadi kita bisa lihat apakah di sini kita salah masukkan tahun. Ya, kita lihat di sini. Ini sudah benar 1 Oktober. Kemudian keterangannya kita bayar gaji. Wages and salaries payable di debit, cash in bank di kredit. Ya. Kenapa cash in bank-nya di atas, Bu? Ya. Karena di sini kan kita sudah pilih untuk kas keluar menggunakan cash in bank. Jadi cash in bank di atas walaupun posisinya kredit. Ya, kalau kita bacanya wages and salaries payable ya debit, cash in banknya kredit. Kalau sudah benar, untuk menyimpan transaksi yang sudah kita input, itu pilih record supaya dia tersimpan. Kalau Anda tidak klik record, berarti datanya tidak tersimpan.
Jadi kita klik record. Setelah kita klik record, kemudian kita cancel, selesailah transaksi yang pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya Ananda salah buat tahun, salah buat nominal, ataupun salah buat akun, kita mau perbaiki, bisa. Ya, di mana itu kita pilih, contoh tadi di banking ya, kemudian kita pilih transaksi jurnalnya. Kemudian, di sini kita bisa pilih all, ada berbagai macam di sini pilihannya. Ada general untuk jurnal umum, ada disbursement untuk kas keluar, ada resep untuk kas masuk, sales penjualan, proses pembelian, di inventory persediaan barang dagang, dan ini untuk keseluruhan. Kalau mau lihat keseluruhan boleh, kita tinggal ganti date from-nya. Karena di sini PD Jaya Ban Motor tahun 2018, kita akan buat supaya terlihat semuanya dari awal saja, dari awal tahun sampai akhir tahun. Terlihatlah semua yang kita input. Termasuk yang tadi bayar gaji September. Nah, di sini. Ya, dibayar gaji September. Kalau rasa di sini salah, tinggal klik, kemudian kita ganti. Untuk menggantinya. Itu untuk transaksi yang pertama. Ya. Jadi, untuk kas keluar, Ibu ulang lagi, untuk kas keluar ada 2 langkah, bisa proses pay bill, bisa banking spend money, tergantung keperluannya. Kalau dia bayar utang, proses pay bill. Kalau dia bukan bayar utang, ke kas keluarnya berarti banking spend money. Kita lanjut dokumen 2. Dokumen 2 adalah voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil hanya 1 langkah, itu adalah banking spend money. Nah, di mana bedanya sama yang tadi? Bedanya kalau voucher kas kecil, cash in bank tinggal kita ganti jadi petty cash. Karena kita menggunakan kas kecil. Nah, di sini yang sering salah, Ananda sering lupa mengganti jadi petty cash. Jadi setiap voucher kas kecil, cash in bank yang di atas kita ganti jadi petty cash. Cek no-nya seperti biasa, masukkan nomor bukti. Tanggalnya masih sama, tanggal 1 Oktober. Amount-nya jumlah uang. Jumlah uangnya 100.000. Memo keterangannya untuk apa? Dia bayar telepon. Nah, untuk memo ini boleh disingkat juga, tergantung Ananda. Yang intinya jelas keterangannya untuk apa. Bayar telepon September. Nah, karena di sini bayar telepon September, sama seperti Ibu bilang tadi, kalau kita bayar bebannya sudah berlalu, itu jatuhnya utang beban. Nah, apakah utang telepon ada di kepala 2? Di sini yang ada hanya wages and salaries payable, tidak ada utang telepon. Nah, kalau dia tidak ada, berarti dia tergabung ke dalam accrued expense, utang beban. Ya. Utang beban di sini 100.000. Nah, kalau kita mau cek berarti Ctrl R. Accrued expense di debit, petty cash di kredit. Oke, pas ya. Untuk menyimpannya kita pilih record. Kemudian kita lanjut transaksi yang ketiga. Untuk transaksi yang ketiga itu adalah bukti kas keluar. Nah, masih sama seperti dokumen 1 tadi, bukti kas keluar. Kita akan lihat tujuannya adalah bayar listrik. Berarti kalau bayar listrik pilihannya banking spend money. Nah, ini masih sama banking spend money. Berarti kita pilih banking spend money di sini. Masih cash in bank karena dia bukan voucher kas kecil. Yang kita ganti adalah voucher kas kecil. Kita ganti jadi petty cash. Kemudian cek no-nya, kita isi nomor buktinya BKK 02. Tanggalnya tanggal 2. Jumlah uang 500.000. Memo ya, untuk keterangannya kita bayar listrik. Bayar listrik September. Karena di sini juga bayar listrik itu jatuhnya adalah utang beban, berarti sama seperti transaksi yang kedua tadi, itu adalah accrued expense atau utang beban. Kita pilih. Kita Ctrl R. Pas untuk accrued expense di debit, cash in bank di kredit. Nah, untuk Ctrl R, kalau rasanya Ananda sudah terbiasa menginput dan rasanya sudah benar, tidak apa-apa, tidak perlu Ctrl R, langsung record saja untuk menyimpannya. Oke, kita lanjut dokumen 4. Dokumen 4 itu voucher kas kecil, berarti masih sama seperti dokumen 2 tadi. Ya, cuman diganti cash in bank jadi petty cash. Nomor buktinya VKK 02. Tanggalnya tanggal 2, amount-nya adalah 200.000. Memonya di sini kita bayar air. September.
Oke, nama akunnya berarti masih accrued expense karena utang beban. Kepala 2, accrued expense. Oke, pas. Kemudian kita record untuk menyimpan. Kita lanjut dokumen 5. Dokumen 5 itu bukti kas keluar, masih banking spend money. Ya, tapi cash in bank karena dia bukti kas keluar bukan voucher kas kecil. Kemudian cek no-nya kita isi nomor buktinya BKK strip 03. Tanggalnya tanggal 3 kita ganti. Nomornya jumlah uang. Jumlah uangnya 400.000. Nah, untuk memonya di sini bayar iklan ya. Karena bayar iklan berarti nama akunnya adalah advertising expense. Tidak ada September ya di sana. Tidak ada bulan yang sudah berlalu. Kalau bulan yang sudah berlalu jatuhnya itu adalah utang beban. Ya, advertising expense 400.000, kemudian kita record. Kemudian kita lanjut transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 adalah bukti kas masuk. Nah, ini tadi, kalau tadi bukti kas keluar, sekarang ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk juga ada 2 langkah. Kalau dia pelunasan piutang, sales receive payment. Tapi kalau dia bukan pelunasan piutang, berarti banking nge-receive money. Karena di situ kita terima uang. Jadi pilihannya ada 2. Kalau tidak, sales receive, berarti banking receive. Jadi kita lihat keterangannya. Karena di sini keterangannya adalah pelunasan piutang, berarti langkahnya sales receive. Kemudian di sini sudah pasti cash in bank karena kita udah atur linked di awal untuk penjualan. Kalau pelunasan kita pilihnya cash in bank. Customer-nya kita isi Dika Motor. Amount reserve kita isi berjumlah 5750. Payment metodenya kita pilih cek. Ya, nomor buktinya BKM strip 01 tanggal 3 Oktober. Ya, setelah kita isi tanggal, kemudian di sini ada tabel, kita akan klik amount applied-nya. Baru kemudian kita enter. Pastikan di bawah sudah 0 untuk out of balance-nya. Kalau kita mau Ctrl R, kas di debit, piutang di kredit karena namanya pelunasan. Ya. Kemudian kita record. Selesai untuk dokumen 6. Kita lanjut dokumen 7. Dokumen 7 itu adalah bukti kas masuk. Nah, hampir sama seperti transaksi 6 tadi, langkahnya juga sales receive karena penerimaan kas untuk pelunasan piutang. Sales receive, kemudian kita isi customer. Customernya Duniawi Bengkel Motor. Amount receive-nya kita isi jumlah uang 11.270. Payment metodenya cek. Untuk nomor bukti kita isi BKM strip 02. Untuk tanggalnya tanggal 4 Oktober. Nah, di sini kita klik amount applied-nya sama seperti dokumen 6 tadi. Kemudian kita enter. Nah, bedanya di mana? Di sini muncul diskon. Ya, karena untuk Duniawi Bengkel Motor atau untuk customer itu ada syarat pembayarannya 2/10 N/30. Berarti kita di sini dari tanggal 29 September ke tanggal 4 Oktober itu dalam rentang waktu diskon. Ya, dalam rentang waktu 10 hari akan dapat 2%. Jadi di sini dia akan dapat 230.000. Tergantung, tapi di sini kalau Ananda sudah mengatur syarat pembayaran. Jadi syarat pembayaran sudah diatur di awal. Waktu di data awal, ya. Bisa Ananda cek kembali yang sebelumnya, materi ibu sebelumnya, itu kita sudah mengatur syarat pembayaran. Jadi kalau tidak muncul berarti Ananda ada kesalahan dalam mengatur syarat pembayaran. Kemudian kita Ctrl R. Nah, sini akan muncul diskon 230. Oke, kita record. Kita print letter. Oke, kita lanjut dokumen 8. Dokumen 8 itu adalah faktur penjualan. Nah, untuk faktur penjualan, kita akan cek dari transaksi apakah di atasnya nama perusahaan kita atau maksudnya yang kita input sekarang atau perusahaan orang lain. Ya, kalau perusahaan kita berarti itu jatuhnya penjualan. Tapi kalau di atasnya nama perusahaan orang lain, itu berarti kita jatuhnya pembelian. Karena di dokumen 8 di atasnya adalah Jaya Ban Motor, berarti itu perusahaannya kita input sendiri, berarti kita jual. Kalau kita jual sales, enter sales. Kalau kita beli purchase, enter purchase. Karena di sini kita jual, berarti sales enter sales.
Kemudian setelah tampil seperti ini, ganti layout menjadi item. Setelah kita ganti, ya sama seperti tadi, hilangkan tes inklusifnya. Kemudian customer-nya kita masukkan Dika Motor. Invoice kita isi nomor faktur, berarti F strip 05 garing 10. Tanggalnya tanggal 5 Oktober 2018. Kita masukkan unitnya, ada 15, ada 20. Item numbernya ada B002, enter. Kemudian B003, enter. Masukkan jumlah price-nya di sini. Price-nya adalah 250.000 dan 200.000. Nah, di sini langsung teksnya PPN karena kita sudah atur barang dagang itu terkena pajak PPN. Kemudian di sini freight-nya udah NT karena ongkos angkut itu tidak terkena pajak NT. Freight-nya kita masukkan 50.000. Nah, jadi NT ini bukan saat ini kita atur, tapi sudah kita atur di awal. Waktu kita mengatur nama customer dan nama supplier, untuk freight-nya kita buatnya NT. Nah, di sini totalnya sudah pas 8575. Kalau kita kontrol R, piutang pada penjualan, kemudian ada PPN keluaran, ada freight collect, ada pendapatan angkutan, HPP, dan persediaan barang dagang. Karena untuk PD Jaya Ban Motor menggunakan metode perpetual. Kemudian kita record untuk menyimpan. Kemudian di sini kita masuk, transaksi yang ke-9, itu adalah voucher kas kecil. Kita cancel. Nah, kayak voucher kas kecil langkahnya seperti tadi adalah banking spend money. Kemudian cash in bank diganti petty cash. Isi nomor bukti PKK 03. Kemudian tanggalnya tanggal 6. Jumlah uang 200.000. Memonya pembayaran iuran kebersihan, bayar iuran kebersihan. Nah, pembayaran iuran kebersihan itu beban apa? Karena di sini tidak ada mengenai kebersihan, berarti kita masukkan ke dalam other expense, ya. Karena beban lain-lain, kita pilih other expense. Other expense. Oke, kita record. Kemudian lanjut transaksi 10. Transaksi 10 masih sama seperti tadi, itu faktur. Kita perhatikan di atas adalah perusahaan yang kita input, itu adalah Jaya Ban Motor. Berarti langkahnya sama, sales, enter, sales. Customer-nya adalah Bengkel Jaya. Invoice-nya F strip 07 garing 10 tanggal 7. Kemudian ada 8, 15, 15, 18, 30. Item numbernya ada B001, B002, B003, B004, B005. Otomatis barangnya di sini ada deskripsinya masing-masing. Kemudian kita akan isi, untuk B004. B004. Tidak terdata namanya di sini B004. Kalau tidak terdata kita bisa cek dulu sebentar kita erase dulu. Kita akan cek di barang dagang inventory item listnya untuk B004 sudah ada namanya Corsa S18. Kita ulang. Customernya adalah Bengkel Jaya. Nomor fakturnya F strip 07 garing 10 tanggal 7.
8, 15, 15, 18, 30. B001, B002, B003, B004, B005. Kemudian di sini kita masukkan harganya 1 juta untuk yang pertama, kemudian 250.000, kemudian 200.000, 150.000, dan 100.000. Nah, di sini frag-nya 50.000. Totalnya 22545. Ini sudah sesuai. Karena sudah sesuai berarti kita record. Selesai untuk transaksi 10, kemudian lanjut transaksi 11. Transaksi 11 adalah nota kontan. Kalau yang namanya kontan, udah jelas itu adalah tunai. Ya. Kemudian kita lihat lagi, yang paling atas adalah perusahaan yang kita input, berarti kita melakukan penjualan tunai. Ya. Penjualan tunai itu sama seperti kita jual kredit, bedanya itu kita akan isi paid today-nya, tanda dia dibayar hari itu. Langkahnya sama, sales enter sales kalau untuk jual. Customer-nya kita isi pelanggan tunai, ya, nomor buktinya NK strip 08 garing 10 tanggal 8. Masukkan unitnya, itu adalah 1 unit, barangnya B001, harga 1 juta. Frag-nya tidak ada, ya, 1.100.000. Nah, di sini kita akan isi P2D-nya di sini sesuai yang diterima. Kita Ctrl R. Tandanya di sini saat kita mencatat penjualan, dan di sini catat saat dia P2D, pelunasan hari itu. Jadi jangan lupa isi P2D untuk kontan. Kalau tidak, berarti uang kas tidak akan masuk dan neraca saldo tidak akan benar. Oke, kita record. Kemudian kita lanjut transaksi 12. Untuk transaksi 12, di sini ada bukti memorial, pengembalian barang dagang. Kemudian di transaksi 13 itu bukti transaksi. Jadi yang kita input yang mana? Yang kita input adalah yang bukti transaksi, yang nota kredit. Nah, nota kredit di sini kita lihat sama seperti tadi, kita akan lihat di atasnya apakah itu perusahaan yang kita input atau tidak. Kalau yang perusahaan yang kita input yaitu Jaya Ban Motor, berarti kita melakukan retur penjualan. Langkahnya sama, sales enter sales, cuman perbedaannya di mana itu nanti di minusnya. Nah, kita pilih bengkel Jaya F strip 07, sorry, nomornya bukan F tapi NKR strip 01 garing 09, oh sorry 01 saja, tanggalnya tanggal 9 Oktober. Kemudian di sini kita pakai min 5, min 3. Kenapa min? Karena dia retur pengembalian, berarti berkurang di sini. Nah, yang dikembalikan adalah B004, kemudian B005. Kita masukkan price-nya di sini 150.000, 100.000. Totalnya di sini sudah pas, minus 1.155. Nah, untuk retur penjualan kita harus lebih teliti lagi. Kita akan mengganti sales menjadi sales return, karena ini adalah retur penjualan, dimana kita ganti di tanda panah kode barang. Nah, di sini sales revenue kita ganti jadi sales return. Begitu juga barang yang keduanya, mana yang kita kembalikan kita ganti jadi sales return. Tapi ingat, saat kita nanti sudah menjual seperti biasa, bukan retur, kita akan kembalikan normal dia lagi menjadi sales revenue atau menjadikan sales. Ya. Kemudian setelah seperti ini sudah pas, kita akan Ctrl R supaya terlihat apakah sudah sales return, sudah. Ya. Di sini kita akan record dulu. Langkahnya 2 kali untuk retur. Setelah kita record, kemudian kita pilih register. Untuk fungsinya adalah untuk menentukan barang mana
yang dikembalikan dan tanggal berapa yang dikembalikan. Ya, kita pilih return and credit, kemudian apply to sell, masukkan nomor bukti yang tadi ulang, NKR strip 01/09, 01, tanggalnya tanggal 9 Oktober. Nah, di sini kita akan mengembalikan atas tanggal berapa? Jadi harus jelas. Karena di sini kita akan mengembalikan atas tanggal 7. Di sini kan ada 2. Yang mana yang kita klik mana plate-nya itu sesuai dengan barisnya. Berarti kita kembalikan tanggal 7. Jadi kita klik baris kedua. Nah, di sini muncul diskon nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau dihapus juga boleh, nggak dihapus juga nggak masalah. Karena ini bukan pelunasan. Kita enter, pastikan di bawahnya sudah 0. Ya, kemudian kita record. Menandakan tanggal berapa piutangnya dikurangi. Itu adalah tanggal 7. Record. Selesai untuk retur. Kemudian kita lanjut transaksi 14. Transaksi 14 itu adalah nota kontan. Kembali lagi kita jual tunai. Ya, jual tunai karena di atasnya adalah perusahaan yang kita input, berarti sales enter sales. Customer-nya adalah pelanggan tunai. Transaksinya NK strip 09/10. Tanggalnya tanggal 9 pas. Kemudian SIP-nya 1 dan 2. Enter 2. Item number-nya B003. Kemudian B005. Nah, di sini kita cek apakah sudah sales. Ini kok sales. Yang kedua, di tanda panahnya ini adalah sales return. Kita harus ganti jadi sales kembali. Karena ini kita melakukan penjualan kredit, bukan retur. Kembalikan menjadi sales. Jadi jangan lupa Ananda, saat kita sudah retur, kemudian kita jumpa lagi menjual tunai ataupun menjual kredit, ganti dia kembali menjadi sales revenue. Price-nya kita sesuaikan 200.000. Kemudian 100.000. Freight-nya tidak ada, totalnya 440. Ingat ya, kalau kontan kita akan isi paid today-nya 440. Oke, sudah. Kalau kita mau kontrol R, sudah sales semua, sales revenue ya. Di sini pas dia pembayaran paid today-nya. Record. Selesai. Kemudian lanjut transaksi 15. Transaksi 15 faktur. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Di atasnya adalah perusahaan orang lain. Maksudnya bukan perusahaan yang kita input. Berarti kita melakukan pembelian. Berarti purchase, enter purchase. Kalau tadi sales enter sales, kalau ini purchase enter purchase. Langkah masih sama, hilangkan checklist. Layout kita ganti jadi item. Kita isi nama supplier kita adalah Bintang Gemilang. Itu kodenya, nomor buktinya FR strip 10/10. Tanggal 10 Oktober. Bill-nya berarti unitnya ada 5 unit, ada 10 unit. Ya, B001. Oke, B005. Kalau kita mau cek tadi 001 sudah sales. Sebenarnya kalau untuk pembelian dia tidak ada masalah mau sales revenue ataupun sales return ya. Kemudian kita isi price 750 dan 75.000. Oke, pas totalnya biaya angkutnya ada, kos angkutnya adalah 50.000. Oke, 5 juta. Kita Ctrl R. Ya. Persediaannya di debit, mereka ada sepertinya di debit dan di kreditnya adalah utang. Oke, sudah pas, kemudian kita record. Kemudian lanjut transaksi yang 16 kembali lagi voucher kas kecil, berarti langkahnya banking spend money. Kemudian kita isi nomor buktinya VKK strip 04, tanggalnya tanggal 10, jumlah uangnya 300. Ingat ya, karena ini voucher kas kecil berarti kita ganti jadi petty cash. Memonya Prive. Ya, nama akun untuk Prive itu kepala 3. Nih, Mr. Alwan Drawing. Nah, oke, kita record, kita simpan. Kemudian transaksi 17, bukti kas masuk, tapi di sini pelunasan, berarti sales
receive payment. Customernya adalah Bengkel Jaya. Kemudian nomor buktinya BKM strip 03 tanggal 11. Jumlah uang yang diterima adalah 6.750.000. Payment metodenya cek. Kemudian kita lihat, kita akan melunasi yang mana? Melunasi atas tanggal 17 September, berarti yang paling atas. Berarti kita klik yang atas. Ya, 6.750.000. Kemudian kita enter. Pastikan sudah no, sudah dilunasi untuk tanggal 17 September. Oke, kemudian kita record. Kemudian lanjut lagi transaksi 18, kembali lagi nota kontan, kita jual tunai lagi. Sales enter sales, customernya pelanggan tunai. Nomor fakturnya NK strip 11 garing 10. Tanggal 11 Oktober. Di sini 2 unit saja untuk B002. Kita cek lagi, sudah sales revenue, sudah. Oke. Kemudian price-nya 250.000. Tidak ada ongkos angkut, totalnya 550. Jangan lupa isi paid today 550. Oke, kemudian kita record. Selesai transaksi 19. Bukti kas masuk, di sini kita melunasi, berarti sales receive payment. Customernya adalah Dika Motor. Jumlah uang 5 juta. Payment metodenya cek. Di sini piutang tanggal 5 Oktober. Piutang tanggal 5 Oktober. Kita lihat tanggal 5 Oktober. Itu adalah 8.575.000. Dan di sini dia bayarnya sebagian 5 juta. Ya. Kita klik di amount applied-nya 5 juta, kemudian enter. Kemudian kita dulu, ID-nya belum kita isi, nomor buktinya PKM strip 04 tanggal 12 Oktober. Oke, kita record. Transaksi 20. Bukti kas masuk di sini juga pelunasan dari Bengkel Jaya. Berarti di sini sales receive payment. Masukkan customernya Bengkel Jaya. Amount receive-nya jumlah uang yang diterima adalah 6 juta. Payment metodenya cek. Nomor buktinya BKM strip 05 tanggal 13. Ya, di sini kita lihat dia melunasi atas tanggal 17, berarti kita klik tanggal 17-nya di sini. Enter. Kemudian record. Kemudian bukti memorial di transaksi 21, kemudian transaksi 22 nota kreditnya yang kita input adalah transaksi 22-nya. Nota kredit. Kita lihat nota kredit yang di sini adalah perusahaan orang lain yang kita lihat di sini di atas, berarti returnya adalah retur pembelian. Kalau pembelian berarti purchase. Ya, purchase enter purchase. Suppliernya kita isi bintang gemilang. Kemudian isi nomor nota kreditnya NKR strip 02. Tanggalnya tanggal 14 Oktober. 14 Oktober. Jangan lupa kalau retur pakai min 2. Ya, kemudian B001. Oke, sudah pas min 1650. Jangan lupa kalau retur 2 kali langkah, kita record dulu. Oke, sorry, yang tadi 2022. Kita akan cek tadi ada kesalahan 2022 belum kita ganti. Ini dia tadi. Ya, kita lihat di all, kita ganti tanggal tadi. Tanggal 10. Jadi bisa kita ganti saat kita tahu itu salah langsung ya, tapi kalau bisa teliti jangan sampai salah tanggalnya. Oke. Setelah selesai tanggalnya oke. Sorry, tanggal 14. Kita ganti tanggal 14. Bukan tanggal 10 ya, tanggal 14 Oktober.
Oke, selesai. Kemudian kita double klik lagi. Kemudian kita register karena 2 kali langkah untuk register. Kemudian return and debit. Kalau tadi return penjualan, return and credit, ini return and debit. Kemudian apply to process. Kita ulang lagi, masukkan nomor buktinya NKR strip 02, tanggalnya tanggal 14 Oktober. Nah, di sini kita lihat kita mengembalikan atas tanggal berapa? Mengembalikan atas tanggal 10. Nanti kita klik yang di sini. Bentar. Jadi jangan sampai salah klik. Udah record. Selesai. Kemudian kita lanjut transaksi 23. Transaksi 23 itu nota kontan, kita kembali jual tunai. Sales enter sales. Pelanggan tunai. Itu NK strip 15 garing 10. Tanggal 15. 3 unit yang kita jual. B001. Kita cek sudah sales revenue. Sudah. Kemudian price-nya 1 juta. Oke, kemudian 3.300.000 sudah pas. Jangan lupa isi paid today 3.300.000. Oke, selesai record. Kemudian lanjut dokumen 24. Untuk biaya ban motor itu ada 38. Sorry, ada 40. Ya, kita lanjut tadi. Ini dokumen 24 lagi. Tadi selesai 23, kita lanjut dokumen 24. Dokumen 24 kita kembali menjual. Kembali menjual berarti sales enter sales. Customernya pelanggan tunai. Nomor buktinya NK strip 16 garing 10. Tanggal 16. 2 unit. Barang B002. Kita cek B002-nya sudah sales revenue. Harganya 250.000. Oke, udah 550 sudah pas. Isi paid today-nya 550. Oke, selesai, kita record. Kita akan cek tadi apakah sudah masuk di all. Ini tadi jual tunai. Oke, pas ya. Kemudian kita lanjut dokumen 25, faktur di atasnya perusahaan kita, berarti kita menjual kredit customer Duniawi Bengkel. Isi nomor bukti F strip 17 garing 10. Tanggalnya tanggal 17. 10 unit dan 30 unit. Item numbernya B002, B005. Ini sudah sales revenue, 005 juga sudah sales revenue. Price-nya 250.000 dan 100.000. Kemudian kita lihat ada freight-nya di sini 50.000. 6.100.000 totalnya sudah sesuai, kita record. Kemudian ada bukti kas keluar, di sini kita pelunasan utang, berarti kita banking spend money. Kita pelunasan utang, purchase, pay bill. Kita pilih nama supplier, suppliernya adalah Bintang Gemilang. Nomor bukti BKK 04, tanggal 18 Oktober. Di sini 2018. Monnya, jumlah uangnya adalah 3.200.000. Ya, 3.200.000 itu atas tanggal 10. Nah, di sini klik. Kasihkan 0, muncul diskon ya, sudah ada potongannya di sini. Kemudian record. Print letter. Kemudian dokumen 27, faktur penjualan kita jual kembali. Ya. Kita akan jual kembali, berarti kita sales. Di atasnya kita lihat dulu perusahaan kita atau perusahaan orang, berarti di sini kita membeli
karena adalah namanya di atas Cahaya Sakti, bukan perusahaan yang kita input, berarti kita di sini beli, purchase, enter purchase. Nama suppliernya adalah Cahaya Sakti. Nomor buktinya kita masukkan di sini unitnya, berarti di sini ada 5 unit, 10 unit, 10 unit, 5 unit, dan yang terakhir 10 unit. Nah, di sini item numbernya kita akan masukkan kode barang B001 sampai B005. Terus di sini kita buat untuk barang harganya kita sesuaikan lagi 750, kemudian 200.000, kemudian 150.000, 100.000, terakhir 75.000. Oke, sudah pas. Nah, kita lihat di sini dia ada ongkos angkut 50.000, berarti kita masukkan freight-nya di sini 50.000. Oke, dapat total 9.400.000, sudah oke. Kemudian kita record. Kemudian di sini masuk ke transaksi 28, kita menjual kembali, menjual tunai. Sales, enter sales, pelanggan tunai. Nomor buktinya NK strip 20 garing 10. Kemudian tanggal 20 Oktober. Shipnya 3 dan 2. B002, B003. Price-nya 250, 200.000. Sini sudah sales revenue, sini sudah sales revenue. Kemudian di sini karena jual tunai, berarti kita akan isi pay today-nya 1265. Oke, sudah 0, kemudian kita record. Kemudian masuk ke transaksi 29. Transaksi 29, nota kontan kembali ke pelanggan tunai. Di sini berarti sales center sales. Customer-nya adalah pelanggan tunai. Nomor bukti NK strip 21 garing 10. Kemudian tanggal masih tanggal 20. Unitnya 3 dan 2. Kemudian B002. Kemudian kita pilih di sini B004. Isi price-nya 250 dan 150. Kemudian karena ini penjualan tunai ya, jadi kita isi pay today. Nah, bagaimana kalau seandainya kita lupa isi pay today? Ibu contohkan di sini kita lupa. Ya, 1155 udah oke, kita nggak isi pay today nih. Kemudian kita record. Nah, baru kita teringat kita belum mengisi pay today. Kita boleh klik di transaksi jurnalnya. Dan kita lihat dia di all yang terakhir tadi. Nah, di sini kan terlupa nih kita belum ada pelunasan, kita double klik di sini. Kemudian kita pilih payment. Bisa ya, sama langkahnya, sama nanti jurnalnya, cuman kita isi di sini sesuai dengan jumlah pembayaran 1155. Kemudian di sini kita pilihnya cash. Nomor buktinya NK strip 21 garing 10 tanggal 20 Oktober. Itu kalau seandainya kita lupa. Tapi Ibu harap jangan lupa diisi manipulate enter pastikan 0. Jadi isi pay today jangan sampai lupa. Ini kita record. Kita akan lihat di sini sudah masuk di bawahnya pembayarannya. Jadi hampir sama juga dengan yang tanggal 20 Oktober tadi juga yang sebelumnya sudah ada juga pelunasan di sini. Oke, kita lanjut transaksi 30.
Transaksi 30 itu bukti kas keluar dan kita di sini bayar utang, berarti kita proses pay bill. Kita akan bayar utang kepada Bintang Gemilang. Nomor bukti BKK strip 05 tanggal 21. Jumlah uang 14.500.000. Oke, kebanyakan enggak. Kemudian kita klik mana plate-nya, enter, pastikan 0, record. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa karena langkahnya itu saja. Transaksi 31 kita bukti kas masuk, pelunasan piutang, berarti sales, receive, payment. Customer-nya duniawi, jumlah uang 5978. Payment metodenya cek. Nomor bukti BKM strip 06 tanggal 22 Oktober. Klik di sini karena di sini ada dapat potongan, kemudian enter. Oke, kita record. Dan enter. Kemudian masuk transaksi 32, bukti kas keluar, di sini juga pelunasan utang. Pelunasan utang berarti purchase pay bill. Suppliernya kita isi itu Cahaya Sakti. Nomor buktinya BKK 06 tanggal 23 Oktober. Jumlah uang 5.500.000. Nah, kita lihat di sini dia melunasi tanggal 29, berarti kita klik tanggal 29, enter, record. Kemudian 33 kas masuk kembali dan kita di sini melunasi, menerima pelunasan. Customernya adalah Bengkel Jaya. Jumlah uang 11.390. Kemudian payment metodenya kita pilih cek. Nomor bukti BKM strip 07 tanggal 24. Klik mana plate-nya, kemudian enter, record. Kemudian dokumen 34 nota kontan kita kembali jual tunai. Berarti sales enter sales, customernya pelanggan tunai, invoice-nya NK strip 25 garing 10 tanggal 25. Unitnya adalah 1 dan 2 B001 B004. Pastikan sudah sales. Di sini ya kita harus cek B004 tadi kita ada retur, kita akan balikkan jadi sales revenue, jangan sampai lupa ya. Jadi di sini juga tetap sales revenue. Kemudian kita masukkan price-nya adalah 1 juta dan 150. Di sini ada freak tidak, cuman pay today kita isi ya karena nota kontan. Berarti kita isi sesuai dengan totalnya 1430. Oke, sudah, kemudian kita record. Lanjut dokumen 35, kita faktur penjualan, berarti kita menjual di sini perusahaan kita. Berarti di sini customernya adalah Dika Motor. Nomor buktinya F strip 26 garing 10 tanggal 26. Untuk SIP kita masukkan 3 unit, 5 unit. Atau nomornya B002, terus B005, masukkan di sini price-nya 250, 100.000. Tadi di sini sudah kita ganti sales revenue, di sini juga sudah. Kemudian ada ongkos angkut 50.000. Totalnya sudah pas 1425, kemudian kita record. Tadi tidak kita isi pay today ya, karena dia adalah faktur. Jadi kita cek di sini jurnalnya tidak ada ya pelunasan. 1425. Oke, kita lanjut dokumen 36.
Kas masuk pelunasan piutang, sales receive payment, customernya Bengkel Jaya. Di sini BKM strip 08 tanggal 27. Amount-nya jumlah uang 10 juta. Cek. Klik manipulate, enter. Oke, record. Kemudian ada nota kontan lagi. Kita di sini menjual tunai lagi. Sales enter sales. Customernya pelanggan tunai. Invoice-nya NK strip 28 garing 10 tanggal 28 Oktober. 2 unit dan 2 unit. B001 B003. Harga 1 juta. 1 juta dan 200.000. Sini sudah pas, sales revenue sini sudah pas. Oke, totalnya 2640 dan ini nota kontan, berarti kita isi pay today 2640. Oke, kemudian kita record. Selesai, lanjut dokumen 38. Dokumen 38 di sini bukti memorial, berarti yang kita input adalah transaksi nota kredit dokumen 39. Karena bukti memorial itu hanya untuk internal perusahaan. Ya, kita di sini ada retur. Karena di atasnya perusahaan yang kita input, berarti kita returnya retur penjualan. Ya, di sini kita pilih nama customer kita di Motor, nomor buktinya NKR, strip 03, tanggal 29. Minus ya, jangan lupa minus kalau untuk retur. Minus 1, kemudian B002. B005, sorry, B005. Price-nya kita isi 250 dan 100.000. Ingat ya, kalau untuk retur penjualan kita akan ganti ini jadi sales return. Untuk keduanya juga kita ganti, tapi kalau nanti kita pas jual, kita cek lagi dia menggunakan sales revenue. Kemudian di sini udah minus 385. Ingat kalau untuk retur kita 2 kali langkah, record, register. Return and credit, apa itu sell, kita isi lagi. Nomor buktinya NKR strip 03, tanggal 26. Sorry, tanggal 29. Nah, di sini kita akan lihat dia mengembalikan atas tanggal berapa? Atas tanggal 26. Kita klik di sini. Tanggal 26 yang dikembalikan, enter, record. Nah, selesai. Tinggal yang terakhir, bukti kas masuk. Di sini kita menerima pelunasan dari Dika Motor. Berarti untuk berarti sales receive payment. Nama customernya Dika Motor. Amount receive yang diterima adalah 4415. Atas transaksi tanggal 5 Oktober. Untuk pembayaran tanggal 5 Oktober dan tanggal 25 Oktober. Berarti kita di sini pilih cek ya. Kemudian nomor buktinya BKM strip 09. Di sini pelunasan tanggal 30. Di sini dia melunasi kedua-duanya. Ya, yang pertama ini, kemudian ini. Kemudian yang tanggal 26, sorry, di sini 26 Oktober. Harusnya di sini tanggal 5 ya. Di sini kita tadi buatnya tanggal 1, kita ganti tanggal 5. Kemudian di sini tadi itu apakah tanggal 26 atau tanggal 25? Yang PD Jaya Ban Motor tadi.
Ya, yang ini tanggal 26. Harusnya tanggal 26 ya. Yang di buku paket dibuat tanggal 25, sedangkan kita tanggal 26. Sudah pas tanggal 26 Oktober. Nah, di sini syarat pembayarannya 2/10 N/30. Dari tanggal 26 ke 30 harusnya dapat diskon. Ya, di sini jadinya 840 karena dia dapat diskon. Jadi totalnya sudah pas 4415. Oke, sudah selesai, Ctrl R. Dia dilunasi, kemudian kita record. Oke, sudah selesai, kita akan cek neraca saldonya di report, kemudian akun, kemudian kita pilih trial balance. Akun trial balance. Nah, display. Nah, kita pilih ini bulannya bulan Desember. Bukan bulan Desember, kita transaksi bulan Oktober. Nah, di sini. Inilah neraca saldo yang sudah kita input. Inilah nominal sudah masuk saldo awalnya 681.084.000. Oke, sampai di situ dulu Ananda. Jika ada yang diragukan, boleh tanya di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.